Oke, teman-teman, udah siap? Ini kita bisa mulai ya. Oke, teman-teman mungkin udah sering dengar ya istilah-istilah ya istilah digital marketing lah. Udah sangat populer ya. Eh, Bahkan belakangan kemarin ada berita di internet ya kalau misalnya Mas Gibran, Wapres kita sudah mencanangkan, maksudnya mendorong kalau digital marketing itu jadi bagian yang emang harus dimiliki gitu, maksudnya jadi skill utama gitu buat generasi-generasi muda ya. Nah, tapi um, sebenarnya digital marketing ini istilah lama ya. Maksudnya udah ada dari dulu gitu. Mungkin teman-teman kenal dengan istilah-istilah lain ya, kayak internet marketing, online marketing, ataupun hal-hal yang kayak web marketing. Bahkan juga e-commerce marketing ya sebenarnya juga bagian, kalau menurutku ya, bagian dari e-commerce marketing. Nah, buat teman-teman mungkin yang kenal digital atau kenal dengan istilah online marketing, internet marketing itu kayaknya bisa dibilang uh, milenial kali ya, karena kalau nggak salah aku dulu pertama kenal tuh tahun uh, awal 2000-an ya, waktu itu ada pemberitaan di TV gitu terkait online marketing dan bagaimana online marketing ini bisa berdampak sama urusan-urusan kita. Wah, itu menurutku keren banget dah. Nah, seiring waktu uh, istilahnya ya jadi bergeser, dan mungkin kalau menurutku segala apa yang istilah-istilah tadi mungkin dengan bagian-bagian spesifiknya mencakup kayak misalnya di web marketing, oke mungkin urusannya lebih ke webnya ya gitu, atau pengembangan webnya, atau bagaimana kelola konten di webnya gitu, begitu juga untuk hal yang lain. Nah, menurutku itu semua ketemu di apa yang kita kenal dengan digital marketing. Nah, secara sederhana sih digital marketing bisa diartikan ya cara mempromosikan produk atau jasa kita ya menggunakan banyak platform yang tersedia dan alat yang tersedia digital yang kita bisa akses kapan aja ya, lewat perangkat apa aja. Nah, lebih lanjutnya bahkan digital marketing sekarang juga udah mencakup pengalaman offline dan online. Jadi tanda kutip digital di situ sebenarnya juga bisa mencakup pengalaman kita di offline dan online ya. Misalnya ya, kayak misalnya teman-teman beli sepatu ya, atau beli hal lainnya, sebut saja sepatu lah. Teman-teman mau beli sepatu, kalau dulu kita cuma bisa langsung jalan ke tokonya ya, jalan ke toko baru lihat-lihat di situ gitu. Nah, kalau sekarang berkat uh, digital, teknologi informasi di internet, teman-teman bisa cari referensi dulu tuh kan. Sebut saja di Tokopedia atau langsung di website brand sepatunya. Lihat dulu mana yang sekiranya lebih menarik. Dan teman-teman juga, itu kan pengalaman online ya. Mungkin selanjutnya teman-teman lebih tertarik untuk dapat feel sepatunya gitu, akhirnya jalan ke tokonya. Nah, itu kan pengalaman offline ya. Terus mungkin masih dalam pertimbangan untuk beli, dan akhirnya teman-teman pulang ke rumah setelah putusin sama diskusi sama istri, boleh nggak beli sepatu gitu. Akhirnya diizinin dan check out di Tokopedia. Nah, itu kan sebenarnya pengalaman yang uh, lintas ya, offline dan online. Jadi bisa dibilang memang saat ini uh, digital marketing dengan pengalaman yang offline online itu jadi bagian yang tak terpisahkan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harapannya bisa dapat paham gitu kalau sebenarnya yang disebut di digital marketing ini nggak terbatas sama kegiatan atau pengalaman di digital aja ya, tapi bisa mencakup pengalaman offline dan online. Oke, nah, ada peluang apa aja sih di online ini? Nah, kalau kita lihat sekarang ya, eh mungkin bisa dibilang semua sekarang udah online ya. Eh, Bisnis mana sih yang nggak jangkau audiensnya atau konsumennya lewat online ya? Entah itu lewat websitenya, entah itu lewat uh, platformnya atau kanal mereka di media sosial, atau mungkin di e-commerce gitu. Nah,
Itu aku pikir nggak ragu ya. Maksudnya teknologi digital sekarang emang terus mengubah hidup kita ya, ya perilakunya kita atau bahkan lebih luas lagi bukan sekedar urusan belanja, tapi pendidikan kita, komunikasinya kita, dan bisa dibilang hampir segala aspek kehidupan kita lah. Dan bahkan kita punya datanya kalau pertumbuhan pengguna internet ya terus berkembang. Mungkin dulu di tahun awal-awal tahun 2000-an cuman kota-kota besar yang bisa akses dan intens sama penggunaan internet ya. Tapi sekarang bahkan di pelosok manapun ya walaupun nggak menyeluruh ya, tapi kedepannya juga pasti aku pikir sih bakal ke sana ya. Mungkin penggunaannya bisa jadi lebih intens di media sosial ya seperti teman-teman yang pakai Instagram atau TikTok atau sebut saja WhatsApp lah mungkin yang paling besar ya. Nah, selain penggunaannya buat uh, personal pribadi, tentu saja para pelaku UMKM atau pemilik usaha kayaknya juga nggak terlepas ya dari pemanfaatan digital ini ya. Ada banyak hal lah yang kalau mau disebut kenapa orang perlu memanfaatkan uh, digital ini ya buat buat kepentingan mereka, entah itu pribadi ataupun perusahaan. Nah, tapi bisa dibilang peluangnya sangat besar, baik teman-teman yang masih sekolah, mahasiswa, ataupun karyawan mungkin yang misalnya bekerja di bagian marketing, coba masarkan produknya, atau bahkan yang kayaknya paling penting buat pemilik usaha ya, yang di situ dia coba masarkan perusahaannya, coba kenalin brandnya, coba kenalin produknya, coba jangkau audiens yang lebih luas gitu. Nah, memang urusan-urusan kita tadi sebagai pelajar kah, sebagai pekerja kah atau karyawan kah, sebagai pemilik usaha kah, itu aku pikir udah nggak terlepas ya dari kegiatan digital. Nah, dengan pengguna internetnya yang terus bertambah, artinya begitu juga peluangnya. Uh, ini ada quote sebenarnya menarik ya, walaupun mungkin kalimatnya agak-agak kurang kena ya. Tapi ini quote dari Satya Nadella ya. Itu CEO Microsoft dia bilang semua perusahaan adalah sekarang perusahaan software atau perusahaan digital lah sebut saja. Maksudnya coba teman-teman bayangkan industri manapun ya, industri rumah sakit misalnya bagaimana mereka bisa manfaatin digital untuk kepentingan segala kepentingan mereka di rumah sakit mulai dari pendataan pasien, bahkan transaksinya dan lain-lain. Mau sebut apa lagi perusahaan apa aja, perusahaan outing misalnya outbound atau perusahaan yang membuka layanan outbound ya. Izin, Mereka Mas Dodi, materinya agak tertutup ya sedikit ya? di mana ya? Di sini ya? Oh iya, di situ ya. Iya. Oke, Oke. Aman ya? siap. Ya, tadi ya, maksudnya mau sebut industri manapun, sebut dalam dalam perusahaan ya, aku pikir memang nggak terlepas ya, dibentuk atau di industri manapun. Bahkan kalau mau ngomongin sekarang perusahaan jualan es krim, lihat bagaimana eksistensinya mereka di media sosial dan lain-lain. Artinya segala peluang itu terbuka banget buat kita ya. Entah kita sebagai pelajar yang mau coba belajar untuk pengembangan diri atau kita yang misalnya karyawan langsung yang terlibat di perusahaan itu gitu. Bahkan pemilik usaha ya.